Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya di mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara, berjumpa lagi kali ini di pertemuan yang ketiga, yaitu kita akan mencoba membahas perkembangan paradigma administrasi negara. Nah, berbicara paradigma, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, paradigma itu adalah merupakan sebuah pola pikir seseorang atau sekelompok orang. Bisa juga kita mengutip dari pendapat dari Thomas S. Kuhn bahwa paradigma adalah suatu cara pandang dengan nilai-nilai, cara-cara atau metode-metode atau prinsip-prinsip dasar atau cara dalam menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi dalam suatu masyarakat ilmiah dalam waktu kurun tertentu begitu. Nah, berbicara paradigma, administrasi juga mengalami yang namanya perkembangan atau perubahan seiring dengan ilmu pengetahuan itu sendiri, seperti halnya dengan ilmu-ilmu eksakta atau ilmu-ilmu sosial lainnya. Administrasi juga mengalami perkembangan atau pemikiran-pemikiran. Nah, dengan mempelajari paradigma ini, maka kita akan lebih memahami posisi atau letak administrasi negara begitu. Nah, di sini kita akan membicarakan lokus dan fokusnya. Administrasi mempunyai dua lokus dan fokusnya. Lokusnya itu adalah suatu atau menunjukkan suatu tempat bidang studi tersebut, sedangkan fokusnya itu ada sasaran yang menjadi perhatian atau menjadi pusat perhatian dalam bidang tersebut. Nah, sehingga kita bisa melihat ciri-ciri administrasi sehingga terjadi perbedaan definisi-definisi administrasi negara disebabkan karena pola pemikiran yang berbeda. Sehingga terjadi definisi-definisi yang berbeda sehingga seseorang menganalisa, berpendapat, lalu orang lain melakukan juga analisis yang menjadi penentangnya begitu. Maka administrasi juga mengalami hal itu. Dengan memahami paradigma, maka kita bisa mengambil manfaat bahwa administrasi itu sangat bermanfaat dan bisa diketahui seperti tadi saya katakan itu posisi atau letaknya di mana. Nah, untuk mempelajari itu semua kita bisa melalui dengan metode atau model paradigma yang kita bisa lihat di perkembangan paradigma administrasi negara. Yang pertama itu ada paradigma yang dikenal dengan paradigma dikotomi politik dan administrasi, yaitu terjadi pada tahun 1900 sampai 1926. Nah, paradigma ini itu adalah paradigma di mana terjadi pemisahan atau kedudukan atau kekuasaan yang bisa juga disebut dengan separation of power, di mana politik dan administrasi itu berpisah kedudukannya atau kekuasaannya, sehingga mencakup dua fungsi pokok dalam pemerintahan. Yang pertama itu fungsi politik. Fungsi politik itu melahirkan kebijakan-kebijakan yang merupakan penafsiran dari legislatif dan yudikatif. Sedangkan fungsi administrasi dia sebagai pelaksana atau mengimplementasi hasil dari ilmu politik yang tadi itu adalah menghasilkan kebijakan-kebijakan. Jadi dalam hal ini adalah administrasi menjalankan kebijakan-kebijakan tadi itu. Tentunya dalam hal ini adalah yang melakukan implementasi itu adalah eksekutif, tentunya dengan cara yang bijak dan tidak berpihak kepada
tidak berpihak pada partai politik yang lain. Sehingga di sini terjadi perbedaan saling terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan pendapat antara praktisi dan akademisi disebabkan karena adanya dikotomi antara politik dan administrasi. Jadi berbicara paradigma yang pertama itu dikotomi politik administrasi itu adalah terjadinya pemisahan antara atau kekuasaan antara politik dan administrasi. Itu adalah paradigma yang pertama. Nah, paradigma yang kedua itu adalah prinsip-prinsip administrasi itu berdasarkan dengan diterbitkannya buku dari Principle of Public Administration karya Willoughby. Itu berkembang suatu anggapan bahwa prinsip administrasi bersikap universal dan dapat ditemukan serta berlaku kapan dan di mana saja begitu. Nah, administrasi di sini mengalami yang namanya puncak reputasi yang baik karena adanya tokoh-tokoh administrasi seperti Luther Gulick, Henry Fayol, yang memperjuangkan bahwa kalau administrasi itu prinsipnya tetap administrasi, kalau administrasi negara itu tetap administrasi begitu. Itu paradigma yang kedua, yaitu yang terjadi di prinsip-prinsip administrasi, dan di sini dikenal yang namanya POSCOP. POSCOP itu adalah planning, organization, kemudian ada staffing, directing, kemudian ada controlling, reporting, dan budgeting. Itu yang ada di paradigma yang kedua, itu adalah prinsip-prinsip administrasi. Lalu bagaimana dengan paradigma yang ketiga, yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik? Yaitu terjadi pada tahun 1950 sampai sekarang. Jadi rekan-rekan mahasiswa di paradigma yang ketiga itu, maksud paradigma yang ketiga ini yaitu terjadi yang namanya kritik-kritik yang tajam terhadap administrasi negara. Kenapa demikian? Karena ada yang beranggapan bahwa administrasi itu bisa dipisahkan dengan politik, sedangkan ada juga beranggapan bahwa administrasi yang sifatnya prinsip-prinsipnya itu bersifat universal begitu. Namun menurut Herbert Simon, dia mengatakan sebenarnya anggapan itu tidaklah benar katanya. Dia katakan bahwa sesungguhnya politik dan administrasi itu tidak bisa dipisahkan, begitu juga dengan prinsip-prinsip yang sifatnya universal begitu. Nah, sehingga pada periode ini merupakan suatu upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Itu paradigma yang ketiga. Lalu bagaimana dengan paradigma yang keempat? Paradigma yang keempat itu adalah administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Jadi paradigma yang keempat ini muncul karena adanya reaksi dari paradigma yang ketiga. Di paradigma yang ketiga itu kan adanya tadi kritik-kritik, sehingga administrasi kembali ke disiplin induknya, itu ilmu birokrasi atau kembali ke ilmu politik. Nah, di paradigma keempat dia mencoba muncul karena adanya lain, sehingga karena dia merasa bahwa dia merasa menjadi warga kelas 2 di ilmu politik begitu, sehingga dia mencari alternatif, sehingga di sini manajemen. Sedangkan yang kelima dan terakhir itu ada administrasi negara sebagai administrasi negara. Di sini administrasi atau Herbert Simon itu menekankan tentang perlunya ada dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin administrasi negara, yaitu administrasi negara. Yaitu administrasi negara lebih memusatkan perhatiannya pada pengembangan ilmu administrasi negara, dan yang satu yaitu suatu kelompok yang lebih besar yang memusatkan perhatiannya pada penentuan kebijakan publik.
Baik rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, cukup sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.